Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Pertama, umat diundang hadir dalam kebaktian Kamis Putih pada Kamis 14 April 2022 pukul 19.30. Kedua, kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 8.30 dan 17.00. Ketiga, kebaktian Sabtu Sunyi pada Sabtu 16 April 2022 pukul 19.30. Keempat, pada Minggu 17 April 2022 akan diadakan kebaktian subuh pukul 5.00, kebaktian Paskah pukul 8.30, dan perayaan Paskah pukul 17.00. Kelima, pada hari ini kita memasuki Minggu Palmarum dengan tema Hamba yang Menderita, yang akan dilayani oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Pada hari ini juga akan dilaksanakan pelantikan Komisi Pelawatan, Pemerhati dan Wilayah P2W, dan Ketua Komisi Kesenian dan Liturgi. Kiranya umat dapat mendukung para pengurus di dalam doa. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Kidung Jemaat 162, Hosiana, Putra Daud.
Yesus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kau masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira, yang memuji Allah dengan suara nyaring dan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan melambaikan daun palem, kita nyanyikan dari NKB 74, Hosana. Hosana, pujilah terus.
Firman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi putra Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, sengsara, yang menjadi peringatan akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menghadapi jalan sengsaranya. Untuk mengenang peristiwa itu, mari kita berseru. Bersyukur. Biarlah Israel berkata, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, sebab hari ini kami dapat menyatakan bahwa putramu Yesus Kristus adalah Mesias dan Raja bagi kami semua. Ia memasuki Yerusalem dengan keledai yang menjadi lambang kerendahan hati. Ia pun siap mengerjakan karya keselamatannya dengan menjadi seorang hamba yang menderita. Namun kami menyadari perbuatan dan perkataan kami terkadang tidak selaras dengan rasa syukur kami. Bukan gaya hidup menghamba yang kami jalani dalam keseharian kami. Justru kami lebih sering menjadi tuan atas diri sendiri. Kami merasa diri lebih dibanding orang lain, hingga cenderung meremehkan mereka. Kami cari aman dan nyaman untuk diri sendiri, sambil melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab. Kami tidak mau repot dan tidak berani ambil resiko, sehingga kebutuhan orang lain yang dikorbankan. Kami menuntut orang lain berbuat benar, tapi menutup kesalahan sendiri demi gengsi. Ya Allah, betapa kontras sikap hidup kami dengan teladan Kristus yang hidup menghamba. Kristus yang mengosongkan diri meski dia Raja Semesta, rela sengsara meski bukan tanggung jawabnya. Mengorbankan diri demi manusia dan semesta, bersedia dihakimi meskipun berlaku benar. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, ya Allah.
Baharui hati kami ya Allah, dan pulihkanlah hidup kami sesuai dengan cara-Mu. Amin. Melalui kehadirannya sebagai hamba yang menderita, Yesus Kristus telah menyatakan pemulihan bagi kita. Roma 6 ayat 22 menyatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Damai Kristus bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Sabda yang boleh menerangi jalan kami, sabda yang boleh menjadi pegangan hidup kami. Sehingga kami tahu perbuatan dan perkataan yang benar seturut dengan kehendak-Mu itulah yang boleh kami lakukan. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya ia boleh menyampaikan pesan firman Tuhan yang telah digumuli, yang telah dipersiapkan. Dan mampukanlah setiap kami untuk boleh memahami dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami.
Kiranya Roh Kudus berkuasa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20, 39 sampai 45, dilanjutkan pasal 23 ayat 35 sampai 43. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Dilanjutkan Bapak Ibu Saudara, pasal 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Dan di Minggu Prapaskah 6 ini Bapak Ibu Saudara ada 2 dimensi liturgis yang kita peringati, yaitu Minggu Palmarum, ya. Kita melambaikan daun palem ya Bapak Ibu, dan Minggu Sengsara. 2 dimensi liturgis yang kita peringati hari ini, Minggu Palmarum, Sengsara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Minggu Palmarum adalah kisah tentang Yesus dan murid-muridnya yang memasuki kota Yerusalem setelah menempuh perjalanan dari Yeriko. Dengan mengendarai keledai, Bapak Ibu Saudara, Yesus disambut dengan kemeriahan, sorak-sorai, dan hamparan jubah di jalanan sebagai wujud sukacita dan hormat kepada Sang Mesias yang dinantikan oleh orang Yerusalem. Tentu Bapak Ibu Saudara, penyambutan ini berkaitan erat dengan pengharapan yang besar orang Yerusalem ketika itu agar terlepas dari penjajahan atau penindasan pemerintah Romawi kala itu. Namun saudara-saudara, kedatangan Yesus sebagai Mesias sesungguhnya bukanlah untuk merancang penggulingan pemerintahan Romawi atau ada tindakan politis lainnya. Bukan itu kedatangan Yesus ke Yerusalem. Tetapi ia datang sebagai Raja Damai yang membawa keselamatan dalam arti rohani. Yaitu keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia. Pada titik inilah Bapak Ibu Saudara, penduduk Yerusalem belum memahami sepenuhnya makna kemesiasan Yesus. Karenanya teriakan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan," pada akhirnya berubah Bapak Ibu Saudara menjadi "salibkan dia," sebagai wujud rasa kecewa orang Yerusalem yang menganggap Yesus tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa. Dan berkaitan dengan itu Bapak Ibu Saudara, minggu ini juga menjadi peringatan Minggu Sengsara yang mengisahkan kehidupan Yesus menjelang penderitaan dan kematiannya. Kisah sengsara Yesus dalam Injil yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan kita menghayati makna Triduum Paskah, ya. Tri hari suci Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi hingga Paskah. Nah, tema hari ini Bapak Ibu Saudara adalah hamba yang menderita, ya. Udah mah hamba gitu ya, menderita pula gitu ya. Kalau hamba yang bersukacita agak mendingan gitu ya, tapi ini hamba yang menderita. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara, kisah Yesus sebagai hamba yang menderita ini dalam 3 bagian, ya. Dalam 3 bagian bacaan Injil kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Ini adalah sebuah kisah perjamuan perpisahan Bapak Ibu Saudara. Yesus duduk dan makan bersama dengan para muridnya ketika itu. Dan di ayat ke-15 sampai 16 Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Dia tidak bisa makan bersama lagi sampai kegenapan Allah itu terjadi. Makanya dikatakan sebagai perjamuan perpisahan. Ya. Kata rindu yang diucapkan Yesus ini dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata epitumia. Artinya keinginan, hasrat. Jadi kerinduan Yesus untuk makan bersama ini diiringi dengan keinginan dan hasratnya yang tinggi kalau dia benar-benar pengen makan bareng sama murid-muridnya ketika itu. Yesus sudah biasa makan bersama dengan para murid, ya. Tapi kali ini dia ada sebuah kerinduan, ada hasrat yang lebih dari biasanya karena ini adalah perjamuan perpisahan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus, Bapak Ibu Saudara, tahu saatnya akan tiba untuk meninggalkan dunia ini.
Bayang-bayang salib dan rasa sakit sedang menyiksa batinnya kala itu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia akan ditinggalkan para muridnya. Ia akan menerima hinaan. Ia akan menerima olokan dari banyak orang, termasuk orang-orang yang pernah mengalami mujizat dan kesembuhan darinya. Semua itu memenuhi pikirannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak sih ngalamin yang namanya banyak pikiran? Ya. Saya yakin kita pernah ngalamin yang namanya banyak pikiran. Atau sekarang kita lagi, aduh Pak Adi saya lagi pikiran nih. Belum mikirin anak, belum lagi mikirin pekerjaan, ekonomi lagi susah. Aduh Pak Adi saya banyak pikiran nih, mana lagi sakit, udah lemah fisik, udah banyak penyakit nih ya. Aduh Pak Adi saya juga masih banyak tanggungan, aduh pusing. Biasanya kalau kita mengalami pikiran itu, pikiran jadi riwet gitu ya. Ruwet Bapak Ibu, bundet ya, pusing rasanya. Dan hal yang samalah yang dirasakan oleh Yesus ketika dia menikmati perjamuan perpisahan ini, makan bersama para murid. Dia dalam situasi keadaan pikiran yang sangat ruwet gitu ya. Yang beban sekali, dia merasa tertekan sekali dengan keadaan bayang-bayang yang akan ia hadapi, yaitu penderitaan, kesengsaraan. Tetapi di tengah-tengah beban pikiran yang besar, pikiran Yesus tetap terfokus kepada murid-muridnya. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di tengah beban pikiran, persoalan maupun hal-hal yang akan ia hadapi di depan, meskipun itu belum terjadi tetapi sudah memenuhi pikirannya, dia tetap berfokus kepada para muridnya. Kepada murid-muridnya lah Yesus mau menyatakan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada para pengikutnya dan juga kepada dunia ini. Dia berfokus kepada murid-muridnya karena Yesus ingin menyatakan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada para pengikut dan kepada dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebab aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur dan membagikan kepada muridnya. Juga ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Dan Yesus mengatakan bahwa roti itu melambangkan tubuhnya dan anggur itu melambangkan darahnya. Inilah momen pertama Yesus menyatakan kasih-Nya dalam situasi perpisahan yang akan terjadi. Roti dan anggur itu menjadi simbol bahwa ia mengasihi para pengikutnya dan ia mengasihi dunia ini. Dan dia berkata pada muridnya, "Biarlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, roti dan anggur itu menjadi peringatan akan Kristus dalam sebuah kisah historis yang masa lampau yang sungguh terjadi dan kita kenang dalam peristiwa perjamuan kudus yang nanti hari Jumat juga akan kita ikuti bersama. Itulah momen di mana Yesus menyatakan kasih kepada para muridnya ketika para murid menerima roti dan anggur. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menerima roti dan anggur. Kasih Yesus dinyatakan kepada kita. Kasih Yesus ada dan beserta di dalam kehidupan kita seutuhnya. Bapak Ibu Saudara, roti dan anggur itulah yang menjadi peringatan akan kerinduan Yesus untuk menyatakan kasih kepada umat percaya juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan pada bagian ini pesan firman Tuhan hari ini hendak berkata bahwa dalam batinnya yang terluka Yesus tetap mencinta Bapak Ibu. Dalam tekanan pikirannya, tekanan hatinya akan bayang-bayang penderitaan yang akan dia hadapi, Yesus tetap mencinta, Yesus tetap mengasihi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Lukas 22 ayat 39 sampai 45. Ini di lain cerita, di beda tempat, yaitu peristiwa Getsemani Bapak Ibu Saudara. Yesus bersama para murid ketika itu pergi menuju Bukit Zaitun untuk berdoa. Setelah tiba, Yesus meminta para murid untuk berdoa. Yesus pun juga berdoa, ia mengambil jarak yang agak jauh dari para muridnya untuk mengambil waktu sendiri dalam doanya. Disinilah Bapak Ibu Saudara, Yesus menjalani perjuangan batin seorang diri. Dalam doanya Yesus berseru di ayat ke-42, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi."
Disinilah Bapak Ibu Saudara, hati dan pikiran Yesus semakin tertekan dengan bayang-bayang rasa sakit dan kematian yang sudah ada di hadapannya. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Pada waktu Yesus berusia 33 tahun ya, ketika itu Yesus sekitar usia 33 tahun dan tidak ada seorang pun yang mau mati dalam usia begitu muda Bapak Ibu. Ia tahu penyiksaan salib itu seperti apa, Yesus tahu penyiksaan salib itu seperti apa, Yesus pernah melihatnya. Dan inilah titik di mana Yesus terpuruk dalam kesengsaraannya yang terdalam, sekaligus menjadi titik balik yang sangat hebat di dalam kehidupannya Bapak Ibu. Kenapa? Yesus sebenarnya bisa saja pergi meninggalkan keadaan itu. Yesus bisa saja pergi keluar dari Yerusalem. Yesus bisa aja lari dari situasi yang akan ia hadapi. Tapi ia lebih memilih untuk menyerahkan apapun yang terjadi pada kehendak Sang Bapa. Dalam doanya Yesus berkata, bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Kalau memang kehendak Bapa itu adalah aku menjalani jalan penderitaan ini, ya biarlah itu terjadi. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berdoa di ayat 43, ya, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kemunculan malaikat ini menjadi wujud bahwa Sang Bapa bertindak dan berbicara kepadanya. Sang Bapa ternyata tidak diam Bapak Ibu. Sang Bapa mau meyakinkan Yesus bahwa dialah sungguh-sungguh Sang Mesias, anaknya yang dikasihi. Dalam situasi yang kalut, terpuruk, khawatir, cemas, takut, tetapi kehadiran seorang malaikat ini hendak menunjukkan bahwa Allah bertindak dan Allah berbicara. Allah ada, Sang Bapa meyakini Yesus bahwa dialah sungguh-sungguh Mesias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah setiap kita mungkin pernah ada yang mengalami Getsemani Syndrome, Bapak Ibu? Apa itu Getsemani Syndrome? Getsemani Syndrome adalah satu keadaan seperti yang Yesus rasakan ya. Kita merasakan sebuah kecemasan dan khawatir yang begitu besar. Mungkin kita juga mengalami pergumulan dan persoalan hidup yang sangat berat. Hidup dibayang-bayangi oleh ketidakpastian. Atau kita pernah merasakan takut yang sangat takut, khawatir yang sangat khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti Allah yang melalui malaikatnya memberikan kekuatan kepada Yesus, Allah yang sama jugalah memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita. William Barclay dalam tulisannya berkata seperti ini Bapak Ibu. Tugas yang paling berat dari kehidupan ini adalah menerima apa yang tidak dapat kita pahami. Itu yang paling berat tugas dalam hidup ini. Menerima apa yang tidak dapat kita pahami, tetapi kita dapat melaksanakannya kalau kita percaya kepada Allah. Dan ini menjadi pesan firman Tuhan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu percayalah kepada kuasa dan kekuatan dari Allah. Karena ini juga yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di dalam Getsemani. Biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Perkataan Yesus itu hendak mengatakan bahwa aku percaya kepadamu, Sang Bapa yang berkuasa dan memberikanku kekuatan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Ini adalah peristiwa Yesus disalibkan. Dan bacaan leksioner hari ini hendak mengajak kita untuk meneropong sedikit ke depan dalam peristiwa penyaliban Kristus. Inilah kisah di mana hari terkelam pun tiba. Para penguasa menyalibkan Yesus dan menempatkannya di antara kedua perampok. Menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam peristiwa penyaliban Kristus, Yesus nggak disalib sendirian Bapak Ibu. Tapi Yesus disalib bersama dengan dua penjahat atau dua perampok. Tahu nggak kenapa Bapak Ibu, kenapa Yesus nggak disalib sendirian? Ada dua orang lain di sisi kanan kirinya. Hal ini sengaja dilakukan sebenarnya oleh orang pemerintahan Romawi ketika itu untuk menghinakan Yesus, untuk merendahkan Yesus di hadapan banyak orang, menempatkan Yesus sederajat dengan para perampok. Dalam peristiwa penyaliban itulah Bapak Ibu Saudara, seorang penjahat berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus menjawab di ayat ke-43, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan datang.
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Percakapan singkat ini Bapak Ibu Saudara memberikan gambaran kepada kita mengenai keadaan keselamatan dari Allah yang akan dialami oleh orang-orang benar, termasuk kepada seorang penjahat yang ada di satu sisi salib Yesus yang berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Juga keselamatan itu berlaku bagi setiap kita orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan keselamatan yang sama pun Bapak Ibu Saudara berlaku bagi saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran Allah. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Kristus sang hamba yang menderita. Dia bukan hamba yang bersukacita Bapak Ibu, dalam tanda kutip ya. Tetapi dalam kisah ini dia adalah sang hamba yang menderita. 3 hal yang kita dapatkan dari bacaan hari ini tentang Kristus sang hamba yang menderita. Yaitu dalam batin yang terluka tetap mencinta, tetap mengasihi. Dalam situasi beban pikiran, hati, psikis, jiwanya untuk menghadapi jalan derita, Yesus tetap mencinta Bapak Ibu. Dia tetap terfokus kepada para muridnya supaya para murid meneruskan karya Allah. Dan karya itu sampai sekarang kita rasakan. Karya Yesus yang dulu Bapak Ibu, berabad-abad yang lalu, itu kita rasakan hingga saat ini. Yang kedua adalah percayalah kepada kuasa dan kekuatan dari Allah. Inilah yang Yesus lakukan juga ketika di Taman Getsemani. Dia percaya pada kuasa dan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah pun benar dinyatakan melalui kehadiran seorang malaikat yang tampak di langit ketika itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini soal ketaatan dan kesediaan untuk memberi diri agar karya keselamatan Allah itu nyata. Yesus menunjukkan teladan yang taat, yang bersedia untuk memberi diri. Saya kasih cetak hitam tuh Bapak Ibu ya. Ini soal kita mau memberi diri seperti Kristus yang memberi diri. Apakah kita juga sebagai hamba yang memberi diri untuk melayani, untuk menyatakan karya Allah di dalam kehidupan kita? Lantas dari teladan-teladan yang Yesus perlihatkan saat ini, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Tentu kita tidak perlu melakukan hal yang sama yang seperti Yesus lakukan. Kita nggak perlu disalib Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu untuk disalib, kita tidak perlu untuk merasakan jalan penderitaan persis sama kayak Yesus. Kalau Yesus menjadi seorang hamba yang menderita, bagian kita adalah jadilah hamba yang setia Bapak Ibu. Menjadi hamba yang setia. Maksudnya apa menjadi hamba yang setia? Yang pertama Bapak Ibu, setia untuk menyatakan cinta Allah kepada sesama. Setialah untuk terus menyatakan cinta Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, orang-orang yang ada di rumah kita, dalam pekerjaan, dengan mitra kerja, dengan bawahan kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan, atau dengan atasan, atau dengan teman-teman dimanapun kita berada, atau dengan orang sekitar, orang asing yang tidak kita kenal tapi kita berpapasan atau bertemu. Nyatakanlah kasih Allah dengan setia. Yang kedua Bapak Ibu, setialah untuk percaya kepada kuasa dan kekuatan dari Allah. Mungkin saat ini di antara kita ada yang merasakan pergumulan atau pikiran beban yang begitu besar yang menekan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jadilah hamba yang setia. Yang setia untuk percaya kepada kuasa dan kekuatan dari Allah. Dan yang ketiga, setialah untuk taat dan bersedia memberi diri agar karya keselamatan Allah nyata. Kalau Yesus sudah memberikan dirinya untuk menderita, lantas apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, kepada Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini menjadi momen untuk refleksi kita bersama. Untuk kita memasuki nanti dalam ibadah Kamis Putih, memasuki nanti dalam Jumat Agung, berada dalam kesunyian di Sabtu Sunyi, dan untuk kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Biarlah momen-momen ini menjadi momen yang boleh menyentuh dan memperbarui diri kita. Sama seperti Yesus yang menapaki jalan sengsaranya Bapak Ibu Saudara, ia tetap setia. Demikian juga dengan kita, saudara dan saya, diingatkan untuk tetap setia sebagai hamba-hamba Allah. Biarlah Minggu Prapaskah 6 ini menjadi momen untuk kita memantapkan langkah bersama Kristus, Bapak Ibu Saudara, dalam penghayatan akan kasih dan pengorbanannya.
Dan mari kita teguhkan komitmen kita dengan berseru, "Ya Yesus, ku berjanji setia padamu."
Tuhan memberkati kita. Amin. Selama Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan mendoakan mereka dalam doa-doa syafaat kita selama seminggu ini. Kita juga dapat memberikan dana bantuan dengan mengirimkan ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan nominal Rp22 dalam sumbangan kita. Misalnya 10 juta, berarti diakhiri dengan Rp22 di belakangnya. Pada minggu ini kita mengumpulkan dana untuk diberikan kepada Gereja Jemaat YOIH yang berada di Maluku Barat Daya. Gereja ini berada di pulau yang cukup kecil, jauh dari kota Ambon. Mereka sudah sekitar 4 tahun berusaha membangun gereja bagi umat untuk dapat beribadah secara mandiri. Sampai saat ini mereka masih terus berupaya untuk dapat memasang atap gereja. Kita akan berusaha membantu mereka dengan memberikan bantuan dana agar jemaat YOIH dapat membeli bahan-bahan bangunan dan gedung gereja yang mereka mimpikan dapat terwujud. Sebentar kita akan menyaksikan video tayangan dari jemaat YOIH Maluku Barat Daya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita sore hari ini bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bersukacitalah karena umat yang dikasihi Tuhan selalu disertai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari bersukacita, lebih lagi katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Satu kali lagi katakan. Jalan serta Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudaraku, kita tiba pada saat ini pada pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itulah gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan Pelayanan Pelawatan Pemerhati dan Wilayah yang kita singkat dengan P2W, dan juga Ketua Badan Pelayanan Kesenian dan Liturgi dari GKI Kepaduri untuk masa pelayanan tahun 2022 sampai dengan 2024. Maka kita boleh mendukungnya saudara di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Ya Bapa, teguhkanlah saudara-saudara ini di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut untuk Badan Pelayanan atau Komisi P2W. Ketuanya adalah Ibu Shirley Santi Ananda, Sekretaris Ibu Joan Natawijaya, Bendahara Ibu Shirley Junita, Koordinator Pelawatan Ibu Suprapti, Koordinator Pemerhati Bapak Cio Wardi Bastian, Koordinator Kebaktian Wilayah Bapak Yami D. Ganda Saputra. Sementara untuk Komisi Kesenian dan Liturgi yang diangkat hanya ketua, yaitu Ibu Elizabeth Melani. Sementara yang di bawah Komisi Kesenian dan Liturgi tetap seperti biasanya. Sekarang saya akan mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri, untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanan P2W dan Komisi Kesenian dan Liturgi. Maka saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara di dalam pelayanan tersebut? Kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara di dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Ketiga, karena itu berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara ini dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Kami percaya, yakin, dan berjanji.
Allah, sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan, Komisi Pelawatan, Pemerhati dan Wilayah, dan Komisi Kesenian dan Liturgi GKI Kepaduri, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Umat diundang berdiri. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, para pelayan Tuhan yang baru, kami persilakan untuk berbalik. Inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah mereka, dukunglah mereka, dan bekerja samalah bersama-sama dengan mereka di dalam membangun jemaat Tuhan. Silakan duduk. Piagam pengangkatan nomor 004 MJ GKIKD 42022. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kepaduri dalam persidangannya tanggal 18 Maret 2022. Kami mengangkat nama Shirley Santi Ananda selaku Ketua Badan Pelayanan Komisi P2W. Masa pelayanan 2022 sampai 2024. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 10 April 2022. Majelis Jemaat GKI Kepaduri. Ketua Umum, Pendeta Angelin Chandra. Sekretaris Umum, Penatua Elin Ratnasariwe. Saya minta untuk Ibu Shirley sebagai ketua dan Ibu Elizabeth Melani sebagai ketua Komisi Kesenian dan Liturgi untuk naik menerima piagam yang akan diserahkan oleh TPG Adi. Sensuramorum umat. Pada Jumat
tanggal 15 April 2022, pukul 8.30 dan pukul 17, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Engkau mencukupkan kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mengingat pemerintahan atau orang-orang yang terlibat untuk kebaikan bangsa dan negeri ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Bagi setiap orang yang mau berjuang untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Untuk situasi keadaan COVID saat ini yang boleh menurun, Bapak. Kami bersyukur untuk keadaan yang lebih baik ketika kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami boleh beribadah secara tatap muka meskipun terbatas, tapi semua itu boleh kami syukuri. Ya Bapa, kiranya Engkau memelihara, Engkau melindungi negara kami dengan berbagai dinamika yang terjadi. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang boleh membawa perubahan meskipun itu kecil, tetapi boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, untuk negara kami ya Tuhan. Juga melalui gereja kami GKI Kepaduri, biarlah gereja ini menjadi komunitas yang boleh saling menguatkan, komunitas yang boleh kami bertumbuh di dalamnya, kami berkembang di dalamnya. Baik kedewasaan iman kami, juga spiritual kami ya Bapa. Engkau sertai setiap kami sebagai bagian dari tubuh gereja ini, untuk boleh bersama-sama mengemban tugas pelayanan, melalui program-program yang telah dibuat, maupun telah dikerjakan dan dievaluasi. Kiranya
hanya kemuliaan Tuhan sajalah yang boleh terpancar melalui setiap kegiatan, aktivitas maupun program-program gereja kami. Bapak yang baik, secara khusus juga kami berdoa untuk para pengurus Komisi P2W dan Ketua KKL yang telah dilantik pada hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Shirley Kasanti Ananda, Ibu Joanna Wijaya, Ibu Shirley Junita, Ibu Suprapti, Bapak Ciu Wardi Bastian, Bapak Yami Ganda Saputra, dan Ibu Elizabeth Melani. Kiranya Engkau menambahkan hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin, tentu dengan pertolongan dari Tuhan saja. Kami juga bersyukur atas pelayanan yang boleh dilakukan oleh para pengurus yang telah menyelesaikan tugasnya. Kiranya Engkau juga boleh memakai mereka dalam kesehariannya, tugas pelayanannya, menjadi berkat bagi sesama melalui setiap talenta yang dimiliki. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Panti Asuhan Asi Lestari. Kiranya Engkau menjaga dan memelihara keluarga kecil Asi Lestari, baik anak-anak yang ada di sana dalam proses pendidikannya, pertumbuhannya, juga kepada para pengasuh. Engkau berikan kesabaran dan ketenangan, Engkau berikan hikmat juga dalam pendidikan anak-anak. Engkau juga Tuhan ya Bapa yang memberkati dan menyertai para pengurus maupun orang-orang yang terlibat yang mendukung Panti Asuhan Asi Lestari. Kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Asi Lestari adalah kehendak Tuhan. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan juga senantiasa menolong, memberikan setiap kami hikmat dalam pengelolaannya dan dalam dukungan-dukungan yang boleh kami lakukan. Juga dalam proses relokasi yang terus dilakukan hingga saat ini, Tuhan kiranya Engkau menyertai dan menolong setiap proses yang dilakukan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan di tengah situasi yang mungkin sekarang sedikit lebih membaik. Tapi biarlah ya Tuhan kami senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami juga boleh senantiasa mengelolanya dengan baik sebagai wujud berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa untuk gereja Jemaat YOIHA Maluku Barat Daya sebagai salah satu aksi Paskah yang kami akan lakukan untuk mendukung program pembangunan gedung gereja di sana. Tuhan, Engkau yang menyertai gereja ini, pendeta, pelayan-pelayan, juga jemaat, sehingga mereka juga menjadi komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa dan mengingat konflik yang terjadi di dunia ini ya Tuhan, khususnya untuk Rusia dan Ukraina. Banyak dampak yang terjadi ya Tuhan. Kiranya cinta kasih-Mu yang membawa kedamaian boleh juga dirasakan di dunia ini, secara khusus di tengah konflik yang terjadi di berbagai negara. Engkau berkati orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan, berikan hikmat ya Tuhan, agar kedamaian yang daripada-Mu juga boleh nyata dan terjadi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, lemah fisik maupun dalam pemulihan pasca sakit yang dialami. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Chandra Siswanto, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Hendriato Wibowo, Bapak Ahmad Arifin. Kami juga berdoa untuk Ibu Wayan, Ibu Triniati, Ibu Evi Dharma, Pak Bakti, Pak Widi Harja Tanujaya. Di mana di antara saudara-saudara kami ini ya Tuhan yang akan untuk menjalani tindakan medis, maupun dalam proses pemulihan, terapi, juga dalam kelemahan fisik yang terjadi. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan senantiasa ada dan nyata bagi setiap kami. Juga kuasa Tuhan juga boleh terjadi dalam saudara kami yang mengalami kelemahan fisik ataupun sakit. Berkati dan sertai dalam setiap upaya medis yang dilakukan, melalui dokter, makanan, obat-obatan, maupun hal-hal yang dilakukan ya Bapak. Dan biarlah saudara kami ini tetap setia untuk percaya kepada kekuatan dan kuasa dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk pergumulan Bapak Yohanes Rahmat. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa hadir, mendamaikan hati dan pikiran Pak Yohanes Rahmat, juga menghangatkan seisi rumah Pak Yohanes Rahmat. Biarlah cinta dan kemurahan Tuhan juga boleh membukakan jalan, sehingga pergumulan yang dihadapi boleh dijalani dengan keyakinan akan pada Tuhan saja.
Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun. Kami berbahagia dan bersukacita bersama dengan Bapak Indra Gunawan, Bapak Marianto Wijaya, Ibu Irianti Hartono, Ibu Nelly Farida Butaran, Bapak Tiki Swantikno Sucia Putra, Ibu Indriani Johan, Penatua Roni Saragi, Saudara Supriyanto, Ibu Ariantini Teja, Ibu Elizabeth Linda, Bapak Kris Marvin Anggriawan, Ibu Sri Hadiahwati, Ibu Megawati Kusnanto, Ibu Evi Ariesta Simanung Kalit, Ibu Kristi Priscilla, Ibu Mariati Chandra, Ibu Nova Kristiani Tinambunan, Saudara Suharno, Ibu Rina Patricia Mau, dan beberapa saudara kami lainnya yang tidak kami sebut satu persatu. Kiranya hikmat daripada Tuhan boleh bertambah dalam diri saudara kami yang berulang tahun ini. Kiranya mereka juga boleh senantiasa menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka dimanapun saudara kami ini berada. Kiranya setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara kami yang berulang tahun ini boleh dipakai untuk pelayanan sebagai wujud pemberian diri kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Kiranya Engkau melindungi dan memelihara kehidupan mereka ya Bapak. Engkau juga boleh menyatakan kehendak-Mu dalam setiap rencana yang terus mereka doakan atau mereka inginkan. Bapak yang baik, kami juga berdoa dan mengingat untuk anak-anak kami yang akan ujian beberapa hari yang akan datang. Kiranya mereka diberikan kemampuan untuk boleh mengerjakan ujian dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga sedikit demi sedikit proses pendidikan atau menggapai cita-cita yang anak-anak kami lakukan ini juga boleh turut dengan kehendak Tuhan saja. Pada akhirnya Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami membawa setiap beban yang mungkin saat ini ada di dalam pikiran dan hati kami, tapi biarlah kami tetap setia untuk percaya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami yakin seperti Kristus ketika di Getsemani, kami pun sama, ingin tetap dekat dengan Tuhan, ingin tetap percaya bahwa kehendak Tuhan saja yang terjadi. Mampukan kami untuk boleh menapaki jalan, memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Datanglah
Hanya rasa syukur yang dapat kita ungkapkan atas pemulihan hidup yang telah Kristus tunjukkan melalui jalan penderitaannya. Mazmur 96 ayat 2 dan 8 menyatakan, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 150 bait 1, 4, dan 5. Ya Tuhan, hanya inilah. Diundang berdiri. Bait yang kelima, kita mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber segala karunia. Melalui jalan penderitaan Kristus, Engkau menyatakan pemulihan hidup bagi kami. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kami berikan sebagai ungkapan syukur atas segala karya-Mu. Kiranya ungkapan syukur ini dapat dikelola agar gereja dapat meneruskan karya penyelamatan-Mu di tengah dunia yang menantikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sorga
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teladanilah Kristus yang rela menjadi hamba dan menempuh jalan penderitaan untuk menyatakan karya pemulihan bagi dunia. Kuatkanlah hatimu untuk menjadi hambanya dengan setia menapaki setiap jalan hidupmu. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak takut, semangat dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan hatiku, ku terima tugasmu. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkan niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa melalui kasih dan rahmat-Nya, teladan Kristus yang menjadi seorang hamba dan Roh Kudus yang mengobarkan keberanian hidup, menyertai, menjaga, dan memberkatimu di tiap jalan yang engkau lalui, baik jalan yang nyaman maupun jalan penderitaan, dari sekarang sampai selama-lamanya.